Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Bila pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita buka di pasalnya yang ke-40, judul besarnya yaitu Latihan Kemauan Hati. Agama yang suci ada hubungannya dengan kemauan hati. Kemauan hati itulah kuasa yang memerintahkan dalam tabiat manusia, dan dia menaklukkan segala kuasa yang lain-lain dalam kuasanya. Kemauan hati bukanlah budi bahasa atau kecenderungan hati, melainkan adalah kuasa yang menentukan, yang bekerja dalam hati manusia menuju penurutan kepada Tuhan ataukah kepada pelanggaran. Perihal tidak tetap dan bimbang, engkau adalah seorang pemuda yang berakal budi. Engkau ingin hendak menjadikan hidupmu demikian rupa sehingga engkau layak buat surga kelak. Engkau sering tawar hati melihat bahwa engkau lemah dalam kuasa batin, dalam perbudakan kepada kebimbangan, dan diperintahkan oleh perangai dan adat kebiasaan hidupmu yang lama dalam dosa. Engkau mendapati bahwa tabiatmu yang suka bersedih itu tidak setia kepadamu, kepada ketetapan hatimu yang sebaik-baiknya, dan kepada segala perjanjianmu yang paling tekun. Sesuatu pun tidak ada yang rupanya benar. Keadaanmu yang tidak tetap itu membawa engkau kepada kebimbangan akan ketulusan segala orang yang mau berbuat baik kepadamu. Makin bergumul engkau dalam kebimbangan, makin tidak benar segala sesuatu yang kelihatan kepadamu, sampai seolah-olah tidak ada alasan yang teguh bagimu di mana saja pun. Segala perjanjianmu adalah seperti tali yang rapuh, dan engkau memandang segala perkataan dan perbuatan orang yang engkau harus percaya dalam pandangan yang sama. Ya, kita sebagai orang-orang muda adalah orang muda yang mempunyai akal budi. Bila mana kita merasakan kebimbangan, maka semua yang berada di depan kita semuanya itu adalah ketidaknyamanan bagi kita. Untuk itu kita akan terusik. Ya, kita akan terusik dengan kebimbangan kita. Kita melihat sesuatu itu sebagai hal yang tidak baik. Oleh sebab itu dikatakan bahwa biarlah kita datang kepada Tuhan, minta tuntunannya, sehingga kita tidak menjadi manusia yang bimbang. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan dengan menyerahkan kemauan hati. Engkau akan selalu dalam bahaya sampai engkau mengetahui tenaga yang sebenarnya dari kemauan hati. Engkau boleh percaya dan janjikan segala perkara, akan tetapi segala perjanjianmu atau percayamu tidak berharga sampai engkau menepatkan kehendak hatimu. Pada pihak percaya dan tindakan, kalau engkau bergumul sebaik-baiknya dalam pergumulan, percaya dengan segenap kuasamu, engkau akan menang. Perasaanmu, kesan hatimu, rawa hatimu tidak boleh dipercaya, karena karena tidak dapat dipercaya, terutama sekali dalam keadaan pikiranmu yang tidak sesuai, dan pengetahuan akan segala perjanjianmu yang tidak ditepati, serta pertaruhanmu yang tidak berharga lagi melemahkan percayamu atas diri sendiri dan juga percaya orang lain atas engkau. Tetapi engkau tidak perlu putus asa. Engkau mesti tetapkan hati hendak percaya. Meskipun tidak sesuatu kelihatan benar dan tulen kepadamu, saya tidak perlu katakan kepadamu bahwa adalah dirimu sendiri yang membawa engkau kepada keadaan yang tidak digemari itu. Engkau mesti memperoleh kembali kepercayaanmu pada Tuhan dan pada saudara-saudaramu. Engkau harus menaklukkan kemauan hatimu kepada kehendak Yesus. Dan kalau engkau berbuat demikian, Tuhan akan segera mendudukinya dan bekerja dalam engkau, baik berkehendak, baik pun menyampaikan sekedar kehendaknya. Seluruh sifatmu hendaknya ditaklukkan kepada kuasa Roh Kristus. Bahkan segala pikiranmu sendiri pun akan ditaklukkan kepada Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita mengandalkan akan diri kita sendiri. Baik pikiran kita, apapun itu di dalam kehidupan kita, baiklah kita serahkan itu kepada Kristus. Biarlah Kristuslah yang akan mengendalikan semuanya. Engkau tidak dapat memerintahkan gerakan hatimu, perasaan hatimu sebagai yang engkau inginkan. Tetapi engkau dapat memerintahkan kemauan hati dan engkau dapat mengadakan perubahan yang seluruhnya dalam hidupmu. Dengan menyerahkan kemauan hatimu kepada Kristus, hidupmu akan tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan dan bersekutu dengan kuasa yang di atas segala pemerintahan dan penguasa.
engkau akan mendapat kekuatan dari Tuhan yang dapat mengikat engkau kepada kekuatannya. Maka satu terang baru, bahkan terang iman yang hidup akan mungkin bagimu. Tetapi kemauan hatimu mesti bekerja bersama-sama dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan teman-temanmu oleh siapa setan selalu berusaha hendak menyesatkan dan membinasakan engkau. Jadi jangan sampai kita membawa perasaan hati kita kepada teman-teman kita. Ya, teman-teman kita akan membingungkan kita. Bila mana kita mendapatkan suatu perasaan hati di dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita lakukan, apakah ini benar atau tidak? Bawalah itu pertama kali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memutuskan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dibingungkan. Ya, yang mendatangkan kebingungan yaitu setan yang selalu mengusik setiap kehidupan orang-orang muda. Maukah engkau dengan tiada berlambat-lambat lagi menempatkan dirimu dalam perhubungan yang benar dengan Tuhan? Maukah engkau berkata, saya akan menyerahkan kemauan hatiku kepada Yesus dan akan melakukan itu sekarang juga. Dan sejak saat ini berdiri dengan sepenuhnya pada pihak Tuhan. Janganlah indahkan kebiasaan dan teriakan yang kuat dari nafsu makan dan hawa nafsu. Jangan berikan kesempatan kepada setan buat berkata, engkau seorang pura-pura yang hina. Tutupkanlah pintu, sehingga setan tidak akan mendakwa dan mengecilkan hatimu dengan cara yang demikian. Berkatalah, saya mau percaya, saya betul percaya bahwa Tuhan adalah penolong saya. Dan engkau akan melihat bahwa engkau menang dalam Tuhan. Oleh memelihara kemauan hati terus-menerus pada pihak Tuhan, segala perasaan hati akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Maka engkau nanti akan merasa bahwa engkau berdiri atas batu karang. Hal ini kadang-kadang membutuhkan tiap-tiap butir kuasa kemauan yang ada padamu. Tetapi adalah Tuhan yang bekerja dalam engkau. Maka engkau akan keluar dari tuangan itu sebagai satu bejana dari kemuliaan. Jadi kita harus mengatakan tidak kepada setan. Jangan sampai dia mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan dan kemauan hati manusia disatukan. Bila mana kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala perjalanan kita berhasil. Walaupun pada saat kita berjalan kita menemukan kekecewaan, berarti itu bukanlah kehendak daripada Tuhan. Biarlah kita serahkan sehingga apa yang kita lakukan biarlah semuanya itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Bicaralah hal percaya, tinggallah selalu pada pihak Tuhan. Janganlah menginjak daerah musuh. Daerah musuh yaitu setan sendiri. Jangan sampai kita melangkah ke daerah musuh kita atau si setan itu. Maka Tuhan akan menjadi penolongmu. Dia akan melakukan bagimu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan olehmu bagi dirimu sendiri. Ya, hasilnya yaitu engkau kelak akan menjadi seperti pohon aras di atas Libanon. Hidupmu akan menjadi mulia dan pekerjaanmu akan dilakukan dalam Tuhan. Di dalammu akan ada kuasa, kerajinan, dan kesederhanaan yang menjadikan engkau satu perkakas yang diasah dalam tangan Tuhan. Ya, biarlah kita mau diasah oleh Tuhan. Hari demi hari kita boleh dilatih untuk selalu bekerja bagi Tuhan. Engkau perlu minum setiap hari dari pancaran kebenaran, supaya engkau dapat mengetahui rahasia kesenangan dan kesukaan dalam Tuhan. Tetapi engkau mesti ingat bahwa kemauan hatimu itulah pancaran segala perbuatanmu. Kemauan hati ini yang merupakan satu faktor yang begitu penting dalam tabiat manusia. Sudah diserahkan kepada setan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dan sejak saat itu dia sudah bekerja dalam manusia, baik berkehendak, baik menyampaikan di sekedar kehendaknya, tetapi kepada kebinasaan dan kesengsaraan manusia. Akan tetapi korban Tuhan yang tak terduga dalam memberikan anaknya yang kekasih, supaya menjadi korban bagi dosa, membolehkan dia berkata dengan tidak melanggar sesuatu asas dari perintahnya, serahkanlah dirimu kepadaku dan berikanlah kemauan hatimu itu kepadaku. Ambillah dia dari pemerintahan setan dan aku akan memiliki dia. Kemudian aku dapat bekerja dalam kamu, baik niat, baik menyampaikan sekedar kehendak hatiku. Apabila dia berikan kepadamu pikiran yang seperti Kristus, maka kemauan hatimu pun akan menjadi sama seperti kehendaknya, dan tabiatmu diubahkan menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Adakah maksud hatimu hendak melakukan kehendak Tuhan?
Inginkah engkau menurut kitab suci, kalau barang seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan mengangkat palangnya lalu mengikut aku. Ya, bila kita ingin mempunyai pengalaman yang baru bersama-sama dengan Yesus, maka kita harus mempunyai penyangkalan diri dan mengangkat salibnya dan ikutlah Dia. Ya, dan disitulah kita akan mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun orang menganggap kita itu adalah suatu hal yang bodoh, tetapi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita alamin. Bila mana kita mengikuti Yesus, maka kita akan mempunyai suatu pengalaman di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah kita alami. Tidaklah ada penurutan kepada Kristus kecuali engkau menolak memuaskan kehendak hati dan mengambil ketetapan hati hendak menurut Tuhan. Bukanlah perasaanmu, gerakan hatimu yang menjadikan engkau anak Tuhan, melainkan hal dilakukannya kehendak Tuhan. Satu hidup kebajikan ada di hadapanmu, kemauan hatimu menjadi kehendak Tuhan, maka engkau dapat berdiri dengan gagah perkasa. Berikanlah kepadamu sebagai satu teladan dari segala perbuatan yang baik. Lantas engkau akan menolong dalam pemeliharaan peraturan tata tertib, ganti membantu hendak merubuhkan dia. Dan engkau membantu memeliharakan peraturan, ganti menghinakan dan menghasut kehidupan yang tidak karuan oleh segala perbuatan hidupmu. Saya berkata kepadamu demi takut akan Tuhan. Ya, jadi Nyonya Ellen White berkata, saya mengetahui jadi apa yang engkau kelak kalau kiranya kemauan hatimu ditempatkan pada pihak Tuhan, karena kami ini kali Tuhan dan pekerjaan itu. Engkau dapat melakukan pekerjaanmu bagi segala zaman dan selama-lamanya dengan demikian rupa sehingga dia dapat lulus dalam ujian pada hari penghukuman. Maukah engkau mencoba? Maukah engkau memutar haluan sekarang? Engkaulah tujuan dari kasih dan doa Kristus. Maukah engkau menyerahkan diri sekarang kepada Tuhan dan membantu semua orang yang ditetapkan sebagai penjaga untuk memeliharakan kepentingan pekerjaannya, ganti menyusahkan dan menawarkan hati mereka itu. Ya, jadi sekaranglah waktunya kita menjawab panggilan Tuhan. Maukah kita merubah haluan kita untuk mengikuti kemanapun Yesus pergi? Yesus akan memberikan semuanya, kebutuhan apapun itu Yesus akan berikan kepada kita. Ya. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini tidak sanggup, biarlah kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan sanggupkan kita. Tidak perlu khawatir apapun itu, baik itu makanan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita tidak perlu khawatir. Ya, kita bekerja di luar saja, bekerja dengan dunia, Tuhan masih memberkati kita. Apalagi kita bekerja baginya, Dia akan mencurahkan berkat yang begitu limpahnya kepada kita. Daya upaya sosial perlu. Tuhan sudah menentukan segala keperluan. Kalau kiranya kita mau menggunakan dengan tekun dan dengan permintaan doa, sehingga tidak ada kapal yang terdampar, melainkan dapat melalui ombak keras dengan angin ribut, dan akhirnya berlabuh dalam pelabuhan bahagia. Tetapi kalau kita menghinakan dan melalaikan segala ketentuan dan kesempatan-kesempatan yang baik ini, Tuhan tidak akan mengadakan mujizat untuk menyelamatkan salah seorang dari kita, dan kita pun akan hilang sama seperti Yudas dan setan. Wah, ini jadi amaran yang sangat keras buat kita. Bila mana kita tidak sesegera mungkin memutuskan kehidupan kita atau jalan yang akan kita ambil, maka kita akan hilang sama seperti Yudas. Janganlah sekali-sekali pikir bahwa Tuhan akan melakukan satu mujizat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lemah, yang sayang akan dosa, yang hidup dalam dosa, atau sesuatu anasir surga akan dimasukkan dalam hidup mereka. Mengangkatnya keluar dari diri kepada satu suasana yang lebih tinggi, di mana segala-galanya akan menjadi gampang, dengan tidak susah mengeluarkan tenaga istimewa. Pergumulan yang luar biasa dengan tiada menyalipkan diri. Karena semua orang yang membuang-buang waktu dalam daerah setan dengan maksud hal yang demikian diadakannya akan binasa dengan orang yang berbuat jahat. Mereka itu akan dibinasakan dengan sekoyong-koyong, dan itu pun dengan tidak ada penawaran suatu apapun. Ya, jadi
lekaslah mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan kita. Karena apabila kita tidak secepatnya mengambil suatu keputusan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Ya, janganlah sekali-sekali pikir bahwa Tuhan akan melakukan suatu mujizat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, bila mana kita memikirkan hal yang gampang, pasti nanti Tuhan akan melakukan ini untuk kita. Tapi hal-hal yang seperti itu Tuhan akan balikan, akan menjadi suatu hal yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Jadi perlulah kita memutuskan kehidupan kita, mau dibawa kemana arah kehidupan kita ini. Ya, bila mana kita sudah melangkah ke area daripada setan, maka kita akan apa? Akan dininabobokan dengan keadaan kita. Setan akan membawa kita dengan hal-hal yang sangat menarik akan perhatian kita. Ya, cobalah kita mempunyai suatu tujuan yang pasti. Tetaplah setia di dalam segala apapun yang kita lakukan. Kita harus tekun di dalam permintaan doa kita. Ya, jangan sampai setan terus mengelabui akan pikiran kita sehingga kita mengambil jalan yang salah. Untuk itu, amaran yang sangat bagus pada saat ini mengabarkan masing-masing kita untuk mengambil keputusan. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, karena waktunya sangat-sangat singkat, sangat-sangat genting pada saat ini. Untuk itu Tuhan memanggil semua anak-anaknya untuk datang kepadanya, untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Inilah pembahasan amanat kepada orang muda, kiranya Tuhan memberkati.